Bab 74. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Terdengar suara wanita yang kasar. Setelah itu, seseorang langsung mencibir, tidak masuk akal. Sekte Tai kami adalah sekte kelas khusus, bagaimana mungkin kami tidak masuk akal terhadap orang-orang sepertimu? Banyak orang di sini melihatnya, siapa yang tidak mengikuti aturan terlebih dahulu. Kau menarik kembali kata-katamu dan kau mengatakan bahwa aku, Jin Changliang, tidak masuk akal. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ia hendak pergi, tetapi indera spiritualnya mengamati apa yang dipegang pria di sebelah wanita itu dan langsung berhenti. Ia menutupi wajahnya dengan kain hitam dan masuk ke kerumunan. Ia tidak ingin apa yang dilakukannya di sana memengaruhi Mu Xiaoyun. Untungnya, sebagian besar perhatian orang tertuju pada keributan itu dan tidak ada yang memperhatikan Ye Mo. Di satu sisi, ada dua anggota sekte Tai dan seorang pelayan di sebelah mereka. Di depan tiga anggota, ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka tampak seperti pasangan. Wanita itu cantik dan pria itu tampak sangat tegap. Ye Mo telah menyelinap ke dalam kerumunan karena dia melihat segenggam ceri darah di tangan pria itu. Buah ceri darah merupakan salah satu bahan utama untuk membuat pil penambah energi. Di dunia kultivasi, buah ceri darah dapat dijual seharga 30 batu roh. Ada apa? Ye Mo menengahi. Ye Mo berpakaian sangat biasa dan memiliki bau yang aneh. Semua orang hanya melirik Ye Mo dan tidak membalasnya. Mereka sangat bingung mengapa seseorang yang wajahnya tertutup melakukan hal ini. Dia menutupi wajahnya untuk menghindari masalah, bukan? Tidak ada urusanmu di sini. Kalau tidak mau masalah, pergi saja, seorang anggota sekte Tai mencibir. Tentu saja wanita itu tidak mau melepaskannya. Dia berkata, suamiku dan aku telah mengumpulkan tanaman obat di dekat kota Wuwen dan kami beruntung menemukan 12 buah ceri darah. Namun, kedua orang ini menggunakan nama sekte mereka sebagai cara untuk membeli tanaman obat kami dengan harga murah. Kami tidak ingin menjualnya, tetapi mereka mencoba memaksa kami. Yan Xin, berikan saja apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa mengganggu mereka, tetapi kita bisa menghindarinya, kata pria itu. Ye Mo tertawa, jadi, kamu memaksa mereka untuk menjual ceri. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Kami dari sekte Tai, pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Anggota sekte itu sama sekali tidak tampak takut, dia malah mengancam Ye Mo. Anggota sekte lainnya melangkah maju dan berkata, teman, kami tidak pernah mencoba memaksa mereka. Kedua orang ini menemukan buah ceri darah dan menjualnya di sini. Dua orang ingin membelinya dan saya berkata penawar tertinggi harus mendapatkannya. Mereka setuju tetapi setelah saya mengajukan penawaran, tidak ada yang melakukannya lagi. Bagaimana ini bisa disebut memaksa seseorang? Teman, coba pikirkan, apakah mereka menarik kembali kata-kata mereka atau apakah kita memaksa mereka untuk menjualnya? Oh, berapa harga yang kau tawarkan? Ye Mo tiba-tiba bertanya. 50 koin emas, kata pria itu ragu-ragu. Ye Mo mencibir. Di sini, hanya sebuah ceri darah yang harganya 600 koin emas, namun dia ingin membeli 12 seharga 50. Terlebih lagi, dia mengatakannya dengan cara yang sangat sok benar. Ye Mo melihat sekelilingnya dan segera menyadari bahwa tak seorang pun berani menawar, bukan karena mereka tidak mau menawar. Memikirkan hal ini, Ye Mo tersenyum kepada pasangan itu, dua teman, kedua pria ini benar. Kalian menjual barang. Penawar tertinggi harus mendapatkannya, atau penawar terendah yang mendapatkannya. Kau, wanita itu kehilangan kata-kata. Dia berharap Ye Mo akan membantu mereka, tetapi pria acak yang telah membela mereka sebenarnya menjilat dua orang dari sekte Tai. Hahaha. Teman, kau punya akal. Tentu saja, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya, orang yang menyuruh Ye Mo pergi tertawa. Ia baru menyadari bahwa pria ini juga menjilat mereka. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala, tetapi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Namun sebelum anggota sekte Tai selesai tertawa, Ye Mo mengeluarkan cek emas senilai 10.000 dan memberikannya kepada pria itu, saya akan membayar 10.000 koin emas. Penawaran saya lebih tinggi dari mereka, bukan? Jika Anda puas dengan itu, maka buah ceri darah ini milik saya. Hah? Pria itu tercengang. Wanita itu melihat ini dan langsung bereaksi. Dia menyerahkan ceri darah dan mengambil cek emas, sangat puas, sangat puas. Kemudian dia menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih. Kau benar-benar minta mati. Salah satu anggota sekte Tai bereaksi dan hendak menyerang. Ekspresi Ye Mo menjadi suram, sebuah pedang melengkung tiba-tiba muncul di tangannya. Sebuah sinar melintas di depan matanya dan anggota sekte itu terpotong menjadi dua. Darah berceceran di jalan dan kerumunan menjadi sunyi. Di kota Wuwen, sering terjadi perkelahian, tetapi meskipun sampai mati, perkelahian itu tidak diselesaikan di kota. Namun, pria ini sangat brutal sehingga dia telah membunuh seseorang di dalam kota dan terlebih lagi, dia adalah seseorang dari sekte Tai. Itu tidak masuk akal. Kau berani membunuh salah satu murid sekte Tai kami. Anggota lainnya menunjuk Ye Mo dengan marah dan terkejut. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang Ye Mo menyala lagi dan dia juga terpotong menjadi dua. Pelayan yang tersisa ketakutan dan pucat. Namun, dia tahu bahwa jika dia mengatakan omong kosong apapun, dia akan langsung dibunuh. Pasangan itu juga tidak menyangka Ye Mo akan membunuh di dalam kota, terutama seseorang dari sekte Tai. Namun wanita itu bereaksi cepat. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera pergi, mereka pasti akan mati juga. Dia mengeluarkan sebuah buklet dan memberikannya kepada Ye Mo, kakak, ini milikmu. Kau harus segera pergi. Kami juga akan pergi. Lalu dia menyeret pria itu keluar dan segera pergi. Ye Mo tersenyum. Tentu saja, dia memang sengaja membunuh mereka. Dia datang untuk membalas dendam terhadap sekte Tai dan itu baru permulaan. Dia tidak percaya bahwa ada orang di kota itu yang bisa melakukan apapun padanya. Pada saat para master datang, dia sudah berada di Gunung Wuwen. Ye Mo membuka buklet itu.
Itu adalah peta tempat tanaman herbal populer berada, sangat rinci. Yemo menyimpan buklet itu dan merasa berterima kasih kepada wanita itu. Begitu Yemo melakukan ini, setidaknya 6 seniman bela diri kuno mendarat di sebelahnya. Ada satu di setengah langkah surga agung, 3 di tahap dasar bumi, 1 di tahap tengah bumi dan 1 di tahap tersier bumi. Teman, beraninya kau membunuh di dalam kota Wu Wen. Letakkan senjatamu dan ikutlah dengan kami. Kata seniman bela diri tingkat 3 tingkat bumi itu. Yemo tiba-tiba mencibir, apakah ada orang dari Sekte Tai di sini? Aku dari Sekte Tai. Apa yang akan kau lakukan? Kau hanya seorang tingkat hitam, namun kau berani membunuh seseorang dari Tai di kota ini, kata pria tingkat bumi itu dengan suara dingin. Jika bukan karena ia belum tahu siapa Yemo, ia pasti sudah membunuhnya. Bagus, aku suka membunuh orang-orang Sekte Tai. Kemudian, Yemo bergerak. Manusia tingkat tersier di bumi itu tampaknya melihat sinar pedang turun dari dahinya. Ia ketakutan setengah mati dan ingin menghindar tanpa berpikir, tetapi begitu ia mencoba bergerak, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya kembali ke tempatnya. Kemudian, dia merasakan kepalanya dingin. Dinding di dalam surga yang agung, kemudian, pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Kelima orang itu terkejut. Seorang seniman bela diri tingkat 3 tingkat bumi bahkan tidak bisa bertahan dari satu serangan. Seorang master surga agung dapat berbuat apapun yang ia inginkan di kota Wu Wen, sedangkan seseorang yang dapat langsung membunuh seorang kultivator tingkat tersier bumi bukanlah master surga agung biasa. Jadi kau ingin menangkapku? Yemo tiba-tiba menatap setengah langkah surga agung itu dan bertanya. Tidak, Qianbei, itu karena langit agung setengah langkah itu menggigil. Dia tahu bahwa satu kata yang salah akan membunuhnya juga. Yemo melanjutkan dengan nada datarnya, karena aku membunuh seseorang dari Sekte Tai. Begini, aku suka membunuh anggota Sekte Tai. Jadi, siapa di antara kalian yang berasal dari Tai, sebutkan nama kalian. Tidak seorang pun dari kami berasal dari Tai, selain kata setengah langkah surga agung itu dengan gemetar. Lalu kenapa kau masih berdiri di sini, pergilah. Aku perlu membeli sesuatu di kota Wu Wen, dan jika aku melihat kalian orang-orang bodoh lagi, aku tidak akan mengulanginya lagi. Yemo berbalik dan pergi. Melihat Yemo pergi, kelima orang itu menghela napas lega. Tuan kota, abaikan saja dia. Kita harus segera kembali dan melaporkannya ke Tai. Yemo memberikan hampir semua cek emasnya kepada Mu Xiaoyun. Bahkan dengan uang recehnya, dia hanya memiliki sekitar 70.000 koin emas tersisa. Tetapi itu cukup untuk membeli banyak barang, tidak semua tanaman semahal ceri darah. Berita tentang apa yang dilakukan Yemo menyebar dengan cepat sehingga kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani menatapnya lama-lama. Bahkan tatapan mata pun dilakukan secara diam-diam. Ketika Yemo membeli tanaman obat di toko, pemilik toko malah menjualnya lebih murah dari harga impor karena takut menyinggung dewa pembunuh ini. Yemo terdiam. Dia hanya menargetkan Sekte Tai. Namun karena mereka menurunkan harga, dia tidak akan cukup baik untuk memberi mereka lebih dari yang mereka minta. Yemo membeli banyak barang di kota Wu Wen, dan sebagian besar ramuannya segar. Setengah bulan kemudian, Yemo akhirnya meninggalkan kota Wu Wen, meninggalkan kota itu di bawah tatapan khawatir semua orang. Namun, sebenarnya, banyak orang yang mendukung Yemo karena membunuh anggota yang biasanya sangat menindas. Anggota Sekte Tai telah menjadi sasaran dan terbunuh di kota Wu Wen, hal ini membuat penguasa surga agung Sekte Tai waspada, dan bahkan sekte lain pun bergegas ke kota Wu Wen begitu ada pemberitahuan. Siapa yang berani seperti ini? Belum lama ini, ada yang berani menjebak dan membunuh anggota Sekte Pedang Gemini dan Balai Pemalsuan dan kini ada yang berani membunuh anggota Sekte Tai secara terang-terangan di kota Wu Wen, sungguh ada banyak orang pemberani saat ini. Mendengar berita ini, Yun Zi berdiri di depan balkon cukup lama sebelum berkata kepada gadis berbaju hijau di sebelahnya, Xiao Ling, kemasi barang-barang kita, aku akan pergi ke Danau Es untuk menemui Tetua Feng. Dia tidak ingin bertemu dengan Tetua Feng, tetapi ingin bertemu dengan Mo Ying. Dia langsung teringat pada Mo Ying setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi di kota Wu Wen, karena dia tahu Mo Ying tertarik dengan Gunung Wu Wen. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan rahasia di Ice Lake, Elder Feng yang semakin tua duduk di atas kasur empuk. Ji Yilan dan Yao Lian juga ada di sana. Mo Ying sudah pergi. Nada bicara Tetua Feng sangat tenang. Ji Yilan berdiri dan berkata, ya, Nek. Aku yang membujuknya untuk pergi. Dia bilang dia tahu kalau dia akan menghalangi Xiao Yun kalau tetap tinggal, jadi dia pergi. Mengapa aku merasa seperti kamu menyembunyikan sesuatu? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Nada bicara nenek sangat tenang, tetapi ada perasaan berwibawa yang jelas. Maaf, Nek. Mo Ying itu mungkin seorang tabib herbal. Ji Yilan teringat bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Nenek Feng. Apa? Mata Tetua Feng tiba-tiba bersinar, dan dia bangkit berdiri, tetapi sesaat kemudian, dia duduk kembali dengan tangannya yang masih gemetar. Setelah sekian lama dia berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu takut aku akan memaksanya? Ji Yilan menunduk. Nenek mengenalnya dengan baik, tetapi dia juga mengenal Nenek dengan baik. Dia orang yang sangat kejam. Jika dia tahu bahwa Mo Ying adalah seorang tabib herbal, Mo Ying tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari lagi. Dia tidak hanya harus membocorkan semua tekniknya, dia juga akan dipaksa tinggal di Danau Es untuk membuat pil dan obat-obatan selama sisa hidupnya. Neneknya lebih suka memenjarakan seorang tabib herbal atau membunuhnya daripada membiarkannya mengabdi pada sekte lain. Wajah Tetua Feng berwarna hijau, dan matanya mencurigakan. Ji Yilan tiba-tiba berlutut, Nenek, tolong jangan lakukan apapun pada Xiao Yun, dia sama sekali tidak tahu ini. Dia bahkan tidak mengenal suaminya. Dia baru bertemu suaminya 2 bulan yang lalu. Kamu takut kalau aku akan menyusahkan Mo Ying dan akhirnya membuatmu Xiao Yun ingin pergi, itu sebabnya kamu menyembunyikannya dariku, kan? Nenek sudah kembali tenang. Ya, dan aku sebenarnya hanya menebak. Mo Ying mungkin bukan seorang tabib herbal.
Aku baru saja mendengar Xiao Yun mengatakan bahwa dia suka mencampurkan herbal ke dalam makanan dan banyak manfaatnya, kata Ji Yilan hati-hati. Tetua Feng menghela napas, Yilan, bangunlah, hatimu terlalu lembut. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat untuk membiarkanmu mengelola danau es. Penatua Feng berhenti sejenak dan berkata, tahukah kau apa arti seorang tabib herbal bagi sebuah sekte? Jika Mo Ying itu bisa mencampur herbal ke dalam makanan, dia pasti seorang tabib herbal, dan cukup cakap. Namun kau membiarkannya pergi. Tetua, Mo Ying itu hanya orang biasa, namun, Tetua Feng melambaikan tangannya. Dia berkata terus terang, Yilan, menurutmu apakah seorang tabib herbal adalah orang normal? Dia kemudian berkata, saya baru saja mendapat berita bahwa 5 hari yang lalu, seseorang membunuh anggota Sekte Tai di kota Wu Wen, dan dia menyatakan bahwa dia menargetkan Sekte Tai. Dia membunuh mereka untuk ramuan yang disebut ceri darah, dan bahwa Mo Ying adalah seorang tabib herbal, jadi. Berkata dengan kaget, Penatua, bagaimana mungkin? Mo Ying baru pergi pagi ini 5 hari yang lalu. Bahkan jika dia bisa terbang, dia tidak mungkin muncul di kota Wu Wen 5 hari yang lalu dan membunuh orang-orang itu. Mendengar ini, Tetua Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, itu memang tidak mungkin. Belum lagi, dia paling-paling baru berusia 20-an. Tidak peduli apapun, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seorang kultivator tingkat tersier tingkat bumi. Aku terlalu banyak berpikir. Kemudian Penatua Feng bertanya, bagaimana kemajuanmu Xiao Yun? Ji Yilan berkata dengan gembira, dia sangat berbakat, baru 5 hari dan dia telah mencapai level 2 metode kultivasi hujan bintang dan telah mencapai tahap tengah level kuning. Secepat itu, dia memang berbakat tingkat 1. Bahkan Tetua Feng pun benar-benar terkejut. Pada saat ini, seseorang berkata di pintu, Nenek, pemimpin Sekte Yilan, Dewi Zihua dari Asosiasi Pedagang Sihir ada di sini. Tetua Feng dan Ji Yilan sama-sama tercengang. Mengapa pemimpin sementara dari kekuatan sebesar itu datang mengunjungi danau es? Dewi Zihua, silakan masuk, kata Tetua Feng. Zihua masuk sambil tersenyum. Ji Yilan segera bangkit, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu Dewi Zihua di danau es, silakan duduk. Terima kasih. Miao Lian segera menuangkan secangkir teh. Ji Yilan tersenyum, saudari Zihua sangat sibuk dengan asosiasi pedagang, bagaimana kamu bisa menemukan waktu untuk datang ke danau es? Zihua tersenyum, aku pernah bertemu Mu Xiao Yun dan suaminya di Hang Sui sebelumnya dan datang untuk menemui mereka. Ji Yilan tidak percaya bahwa Zihua datang untuk menemui Mo Ying, dia mungkin datang untuk Mu Xiao Yun. Hal ini langsung membuat Ji Yilan waspada, Xiao Yun sedang bekerja keras mengolah metode kultivasi Ice Lake, dan Mo Ying telah meninggalkan Ice Lake. Apa? Yun Zi begitu terkejut hingga menumpahkan cangkir tehnya. Apakah itu benar-benar dia? Meskipun dia telah meninggalkan kota Wu Wen 5 hari sebelumnya, Ye Mo belum pergi ke Gunung Wu Wen. Dia sedang mencari di pinggiran kota sesuai dengan peta yang diberikan wanita itu dan juga menguji pil anti racunnya. Setelah pengujian, Ye Mo merasa itu tidak buruk, tetapi daya korosif racun di pintu masuk gunung terlalu kuat, dan itu hanya akan bertambah kuat saat dia benar-benar masuk ke gunung. Jadi untuk amannya, Ye Mo menggunakan beberapa bahan untuk membuat baju zirah yang menutupinya dari kepala hingga kaki. Baju zirah ini hanyalah artefak sihir tingkat rendah, namun ia menyia-nyiakan separuh esensi logam geng milik Ye Mo dan sejumlah batu 5 elemen serta biji lainnya. Keesokan paginya, Ye Mo berdiri di pintu masuk gunung Wu Wen. Kabut dengan bau busuk keluar darinya, dan meskipun Ye Mo telah meminum pil anti racun, dia masih merasa pusing. Ye Mo tetap berjalan perlahan. Bahkan jika racunnya fatal, dia tetap akan mencobanya. Begitu Ye Mo melangkah masuk, kabut racun itu tampak hidup saat menyerbu dan mengelilinginya. Krek-krek terdengar suara korosi, dan Ye Mo melihat pakaian di luar armornya segera lenyap. Sangat kuat. Ye Mo terguncang. Karena racun di sini sangat kuat, bagaimana mungkin ada tanaman obat? Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya dan melihat ada pohon yang tahan terhadap korosi, tetapi tidak ada tanaman obat spiritual. Ye Mo mengerutkan kening. Dia berdiri di atas pedang terbangnya dan ingin terbang ke langit, tetapi segera, dia kecewa. Ada larangan anti udara di gunung. Bahkan jika dia berhasil terbang, dia harus terbang dekat dengan tanah. Pembatasan ini menandakan kehadiran para penggarap. Ye Mo memutuskan untuk mulai berlari, tetapi bahkan saat itu ia masih merasakan kekuatan lawan yang kuat. 1 jam kemudian, Ye Mo keluar dari kabut racun dan akhirnya mengerti mengapa ada tanaman obat di sana. Tempat ini adalah surga bagi Roci. Tak terbatas, dan tidak ada kabut racun di luar titik itu. Selama Anda berhasil melewati lapisan kabut racun, Anda dapat memanen tanaman herbal sesuai keinginan. Ye Mo menyadari satu hal lagi. Lapisan kabut racun yang busuk hanya berada di 10 km terluar. Di antara lapisan itu dan tanaman obat terdapat lapisan kabut racun biasa. Sudah ada beberapa tumbuhan di lapisan ini dan bahkan beberapa hewan. Namun, Ye Mo juga melihat bahwa meskipun ada tanaman obat di sana, tanaman itu masih sangat muda. Tanaman obat yang tua sudah dipetik semua. Ada juga binatang buas di mana-mana. Mungkin karena energi spiritual, tanaman itu menjadi jauh lebih kuat daripada binatang buas di luar. Adapun mengapa tidak ada kabut racun di sana, Ye Mo tahu bahwa ada formasi besar di pegunungan ini, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ye Mo tahu bahwa mustahil untuk menghancurkan formasi ini dengan kekuatannya saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa formasi itu pasti sudah ditinggalkan di sana oleh seseorang sejak lama. Dia tidak perlu menghancurkannya. Setelah beberapa saat, Ye Mo masih menemukan beberapa ramuan roh tua. Lagi pula, tempat ini terlalu luas. Bahkan dengan pemetikan besar setiap 5 tahun, mustahil untuk memetik semuanya. Ye Mo tidak punya tempat untuk menyimpan ramuan ini, jadi dia memutuskan untuk kembali dan mulai membuat pil segera setelah dia mengumpulkan cukup banyak. Ye Mo tenggelam dalam ramuan yang tak berujung dan kehilangan jejak waktu. Dia tidak tahu berapa banyak ramuan yang telah dia kumpulkan. Ini seharusnya sudah cukup.
Aku harus segera kembali dan membuat beberapa pil. Ye Mo memandangi tumpukan ramuan yang sudah penuh itu dan berkata dalam hati. Setelah waktu ini, Ye Mo juga tahu bahwa ada lapisan kabut racun lain yang lebih dalam di gunung itu. Setelah melewatinya, dia mungkin akan mencapai bagian inti Gunung Wuwen. Di sanalah Yunzi mengatakan bunga jialan bisa ada. Temukan konten yang lebih personal di sini iklan. Temukan konten yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Namun setelah melihat ke sana, Ye Mo melihat bahwa lapisan kabut racun ini jauh lebih kuat dan tidak akan pernah melemah. Tidak heran tidak ada yang bisa masuk ke sana, bagaimana mungkin Yunzi tahu bahwa mungkin ada bunga jialan di sana? Mungkin dia berbohong. Ye Mo memperkirakan dia sudah berada di sana selama 2 atau 3 bulan, jadi agar Mu Xiaoyun tidak khawatir, dia memutuskan untuk segera masuk dan segera keluar. Ye Mo berlari secepat yang ia bisa, tetapi ia merasakan perlawanan yang kuat lagi, kali ini jauh lebih kuat daripada di luar. Oleh karena itu, Ye Mo bergerak selambat siput. 1 jam kemudian, Ye Mo berkeringat. Dia telah berjalan selama 1 jam, tetapi yang dia lihat di depannya hanyalah kabut racun yang tak berujung. Yang paling membuatnya khawatir adalah baju besinya mulai berkarat. Ye Mo telah meletakkan banyak bahan bagus ke dalam baju besinya, namun semakin jauh ia berjalan, semakin cepat baju besinya terkorosi. Haruskah dia pergi? Ye Mo memikirkannya tetapi langsung menolak ide itu. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih bisa pergi semudah itu, tetapi bahkan jika dia bisa, kapan dia bisa mendapatkan bunga jialan jika tidak sekarang? Jika dia pergi sekarang, usahanya untuk mengalahkan lapisan kabut racun terakhir akan sia-sia. 1 jam kemudian, ketika Ye Mo merasa baju besinya hampir hancur seluruhnya, bercak hijau besar muncul di depan matanya. Akhirnya, Ye Mo menghela napas lega, dan perhatiannya langsung tertuju pada apa yang ada di depannya. Ini adalah kebun tanaman obat roh kuno. Semua tanaman obat di sana sudah sangat tua. Beberapa bahkan mati secara alami. Mungkin yang masih hidup bahkan bukan yang ditanam semula. Ye Mo memperhatikan tanaman herbal roh dan benar-benar terpana. Teratai 9 daun, bunga zouhuan, luolan daun ganda, wortel ungu hitam biru. Ye Mo benar-benar terengah-engah. Apa ini? Meskipun dia belum pernah melihat ini dalam kehidupan nyata, dia pernah melihatnya di buku. Ye Mo tidak pernah menyangka dia akan dapat melihat yang asli suatu hari nanti. Tangan Ye Mo gemetar. Ini adalah ramuan yang digunakan oleh para kultivator tingkat tinggi, oleh monster tua di tahap inti emas dan tahap jiwa yang baru lahir. Ye Mo mengamati bagian luar taman dan akhirnya melihat beberapa bunga jialan juga. Bunga-bunga itu sangat berharga baginya, tetapi bunga-bunga itu hanyalah rumput tak penting di pinggiran sini. Bunga-bunga itu bahkan tidak punya hak untuk berada di taman herbal yang sebenarnya. Ye Mo dengan hati-hati mendekati pintu masuk taman dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia membungkuk dan mengambil 3 bunga jialan. Namun begitu dia melakukannya, dia merasakan tekanan kuat tertentu muncul. Ye Mo ingin mundur, tetapi daya isap yang kuat itu membuatnya tidak bisa bergerak. Kabut hitam kemudian menyerbunya, dan Ye Mo segera menghilang dari tempatnya. Ice Lake telah jatuh dari status sekte kelas khusus setelah turnamen sekte terakhir. Mereka memiliki konflik internal, yang menjadikan mereka sekte kelas 3 yang berbatasan. Namun, baru-baru ini, tempat itu menjadi terkenal lagi karena merekrut murid jenius, Mu Xiaoyun. Alasan terpenting ketenaran mereka adalah karena orang yang bertanggung jawab atas asosiasi pedagang sihir, Yunzi, sering pergi ke Danau Es. Dia telah menjadi teman Ji Yilan dan Mu Xiaoyun. Orang-orang iri karena Ice Lake dan asosiasi pedagang sihir memiliki hubungan yang baik. Banyak sumber daya penting yang tidak dapat dibeli dengan uang. Kebanyakan orang percaya bahwa alasan Yunzi semakin dekat dengan Ice Lake adalah karena Mu Xiaoyun. Karena Mu Xiaoyun, Ice Lake sangat beruntung. Mu Xiaoyun adalah wanita bertalenta tingkat 1 dan sangat cantik. Sedangkan Mo Ying, yang pernah bersamanya di Hang Sui, orang-orang sudah lama melupakannya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia pantas mendapatkan seorang jenius bak dewi? Danau Es adalah simbol sekte tersebut. Di batu tertinggi di sebelahnya, seorang wanita berpakaian biru berdiri memandang ke kejauhan. Suaminya bilang dia akan kembali dan merawatnya paling lama setengah tahun. Namun, dia sudah pergi selama 3 tahun. Mengapa dia belum kembali juga? 3 tahun yang lalu, dia pergi ke sana setiap hari untuk mencari suaminya, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Jika bukan karena dia yang menyuruhnya menunggunya di Ice Lake dan tidak pergi, dia pasti sudah meninggalkan Ice Lake untuk mencarinya. Suamiku, aku sudah berada di tahap pengumpulan Qi 3, mengapa kamu belum juga kembali? Gumam Mu Xiaoyun. Kakak Xiaoyun, ayo kita kembali. Zi Siter membawa beberapa undangan untuk mengikuti turnamen bela diri sekte tersembunyi. Ayo kita pergi bersama. Ji Yilan melihat Mu Xiaoyun dan menghela napas. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini. Dia telah mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mendengarkannya. Dia akan menghabiskan banyak waktu setiap hari menunggu suaminya di sana, terlepas dari cuacanya. Bahkan ada 2 jejak kaki di batu itu. Jika dia menggunakan seluruh waktunya untuk berkultivasi, dia pasti sudah berada di level bumi. Meski begitu, dia sekarang berada di puncak level hitam. Dia telah mencapai tahap 6 dalam metode kultivasi Star Rain, dan bahkan dia baru di tahap 5. Mu Xiaoyun kembali tersadar dan menatap kosong ke arah Ji Yilan. Dia berkata perlahan kepada Ji Yilan, Kakak Yilan, aku tidak ingin pergi ke turnamen itu. Kalian bisa pergi. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke tempatnya. Sejak 2 tahun lalu, dia telah kembali ke tempat dia tinggal bersama Ye Mo. Meskipun Ji Yilan dan nenek tidak berdaya, bakat Mu Xiaoyun benar-benar sempurna. Dia hampir tidak berkultivasi, namun dia telah mencapai puncak tahap hitam. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Mendengar ini, Ji Yilan berkata dengan cemas, Kakak Xiaoyun, kau harus pergi. Tahukah kau betapa sulitnya mendapatkan undangan?
Sekte kami hanya punya satu, tetapi kakak Ziyi membantu kami mendapatkan beberapa. Mendengar ini, Mu Xiaoyun menoleh ke arah Ji Yilan dengan bingung, kakak Yilan, suamiku baru saja menyuruhku menunggunya di danau es. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukanku setelah aku pergi? Dan aku tidak menyukai acara semacam itu, mengapa aku harus pergi? Ji Yilan berkata, kakak Xiaoyun, masih ada 1 tahun lagi sampai turnamen kenaikan sekte dari tingkat 3 ke tingkat 2. Mereka yang berpartisipasi harus berusia di bawah 30 tahun. Kau adalah kekuatan utama kami, kau harus pergi. Mu Xiaoyun mengangguk, aku tahu, aku akan pergi ke turnamen. Namun, aku tidak ingin pergi ke turnamen seni bela diri sekte tersembunyi. Aku ingin menunggu suamiku di sini. Ji Yilan hanya bisa berkata, tujuan utama dari turnamen bela diri sekte tersembunyi adalah agar sekte kelas 3 naik ke sekte kelas 2. Tujuannya agar para kontestan saling memahami dan mempelajari lawan mereka. Orang-orang juga mendiskusikan pengalaman kultivasi mereka di sana. Terkadang, Anda tidak bisa berkultivasi sendirian. Ji Yilan terdiam sejenak lalu berkata, tentu saja, yang terpenting adalah kamu harus pergi ke kota Chan untuk mendaftar turnamen tahun depan. Bahkan jika kamu tidak ikut turnamen ini, kamu harus pergi mendaftar sendiri. Baiklah kalau begitu. Tapi suamiku, Mu Xiaoyun tahu dia tidak bisa menolaknya. Sebelum selesai berbicara, Ji Yilan berkata, jangan khawatir tentang suamimu, aku sudah bilang pada nenek bahwa jika suamimu kembali saat kamu tidak berada di Ice Lake, dia akan segera memberitahumu melalui kurir. Kamu bisa kembali ke Ice Lake kapan saja. Ih, nggak perlu. Kamu tinggal kasih tahu suamiku di mana aku. Dia pasti datang menjemputku, kata Mu Xiaoyun cepat. Dia yakin suaminya sedang sibuk dengan sesuatu, dia tidak akan melupakannya. Kota Chan adalah kota terbesar di sekte-sekte tersembunyi. Kota ini seperti kota Hang Sui di luar sana. Kota ini berada di pusat sekte-sekte tersembunyi. Turnamen seni bela diri ini diperuntukkan bagi generasi muda, jadi kota menjadi sangat sibuk. Tidak seperti kota-kota lain, kota Chan dijaga oleh beberapa penguasa surga, jadi tidak ada yang berani membuat masalah di sana. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, kota Chan bukanlah tempat yang tepat untuk bermain-main. Saat Mu Xiaoyun dan yang lainnya tiba, tempatnya sudah penuh. Mustahil menemukan tempat menginap dan harganya agak tinggi. Namun, para murid Ice Lake sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Markas besar Asosiasi Pedagang Sihir berada di kota Chan. Setelah tenang, Ji Yilan pergi ke kamar Mu Xiaoyun. Dia melihat Mu Xiaoyun sedang merenung dan menghela napas, Xiaoyun, ayo jalan-jalan. Lebih baik daripada tinggal di rumah sepanjang hari. Mendengar ini, Mu Xiaoyun teringat saat dia pergi ke kota Hang Sui. Suaminya mengajaknya terbang di malam hari dan membeli barang bersama. Kalau saja suaminya ada di sini, dia bisa pergi keluar bersamanya. Namun, Mu Xiaoyun tidak tertarik pergi keluar dengan Martial Sister Yilan. Maaf, kakak senior Yilan, aku tidak ingin keluar. Aku akan tinggal di sini. Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Xiaoyun tidak meninggalkan tempatnya kecuali saat dia pergi untuk mendaftar. Pada hari ketiga, ketika turnamen bela diri sekte tersembunyi hendak dimulai, Yun Zi tiba-tiba berlari ke arah Mu Xiaoyun dan berkata, kakak Xiaoyun, kurasa aku melihat suamimu. Hah? Mendengar ini, Mu Xiaoyun tiba-tiba berdiri dengan mata terbuka lebar. Ji Yilan bisa merasakan Mu Xiaoyun goyah dan segera menopangnya, jangan khawatir, kakak Xiaoyun, biarkan kakak Zi menyelesaikannya terlebih dahulu. Yun Zi juga merasa senang. Alasan mengapa dia berteman dengan Mu Xiaoyun adalah untuk mengenal Ye Mo lebih jauh. Awalnya dia mungkin memiliki motif tersembunyi, tetapi kemudian dia menjadi teman sejatinya. Yun Zi menghibur, Xiaoyun, tetaplah tenang. Aku tidak yakin apakah orang itu adalah suamimu. Aku hanya mendengar seseorang memanggil, saudara bela dirimu, di pintu dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Kemudian, aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan suamimu. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi... Mu Xiaoyun meraih tangan Yun Zi dengan penuh semangat, kakak Zi, tapi apa? Yun Zi menenangkan diri dan berkata, tapi wajahnya tidak tampak terluka, jadi aku tidak yakin kalau dia suamimu. Alasan mengapa Yun Zi masih menyebutkannya adalah karena dia yakin bahwa Ye Mo memiliki kemampuan untuk pergi ke Gunung Wuwen. Jadi mungkin dia telah menemukan bunga jialan dan memulihkan wajahnya. Satu-satunya hal yang tidak begitu dia yakini adalah bahwa hari terbunuhnya anggota sekte Tai adalah hari ketika Ye Mo meninggalkan danau es. Bahkan jika Ye Mo bisa terbang, tidak mungkin dia bisa sampai ke Gunung Wuwen secepat itu. Namun Yun Zi telah menghubungi beberapa saksi mata dari kota Wuwen dan meminta mereka mendeskripsikan pria bertopeng itu, dan deskripsi mereka sangat mengingatkannya pada Mo Ying. Mu Xiaoyun gemetar karena kegembiraan dan berkata tanpa sadar, suamiku bisa mengembalikan penampilannya. Aku ingin melihatnya sendiri. Apa? Teriak Yun Zi dan Ji Yilan bersamaan. Mereka tidak percaya. Mu Xiaoyun tahu dia telah mengatakan sesuatu karena kegembiraannya, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama dia bisa melihat suaminya, hal-hal lain tidak menjadi masalah. Saudari Xiaoyun, apakah saudara Mo benar-benar bisa mengembalikan wajahnya? Ji Yilan gemetar dan meraih tangan Mu Xiaoyun. Dia tidak meragukan kata-kata Mu Xiaoyun. Yun Zi juga menatap Mu Xiaoyun dengan penuh semangat, karena dia juga tidak meragukan Mu Xiaoyun. Jika Ye Mo dapat menemukan bunga jialan, dia benar-benar akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia telah memberikan peta Gunung Wuwen kepada Ye Mo dan menemukan bahwa setelah insiden baru-baru ini, hampir 80% tanaman herbal tingkat tinggi di Gunung Wuwen telah diambil. Ini mungkin dilakukan oleh Ye Mo. Yun Zi merasa bahwa Ye Mo memiliki kemampuan untuk masuk lebih awal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar. Sayang sekali dia telah kehilangan kesempatan untuk mendekati Mo Ying di atas kapal. Baginya, tidak masalah orang apa yang telah dibunuh Ye Mo, dia hanya peduli dengan kemampuannya. Mu Xiaoyun begitu gembira sehingga dia langsung ingin pergi ke turnamen sekte tersembunyi dan mencari Ye Mo, tetapi Ji Yilan memegang tangannya dan menanyakan sesuatu, jadi dia tetap harus menjawab.
Ya, kakak senior Yilan, suamiku bisa melakukan itu, Mu Xiaoyun mengangguk. Benar, suamimu adalah tabib herbal tingkat tinggi, seharusnya aku sudah lama menyadari hal ini. Ji Yilan juga mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan karena kegembiraannya. Apa? Kakak senior Yilan, suami Xiaoyun adalah tabib herbal tingkat tinggi. Yun Zi benar-benar terkejut. Tabib herbal tingkat tinggi sangat penting bagi sekte tersembunyi. Jika perkumpulannya itu bisa berhubungan dengan seorang tabib herbal tingkat tinggi, maka Yun Zi bahkan tidak berani terus-menerus memikirkannya. Tidak heran Mo Ying menyukai tanaman herbal dan mengumpulkan tanaman herbal, jadi begitulah. Selama Mo Ying kembali dan membantu asosiasi sedikit saja, maka... Pada saat itu, ketiganya sangat gembira dan tidak dapat mengendalikan diri. Xiaoyun, Yilan, ayo cepat pergi. Yun Zi benar-benar ingin segera bertemu Yemo. Dewi Zi. Dewi Yun. Banyak sekali orang yang menyambut mereka ketika mereka datang ke turnamen sekte tersembunyi. Tidak ada yang mengenal Mu Xiaoyun dan Ji Yilan, tetapi Yun Zi terkenal. Turnamen seni bela diri adalah tempat yang besar dengan segala macam fasilitas. Karena baru saja dimulai, hanya beberapa orang yang berlatih di arena latihan. Kebanyakan orang duduk di balkon sambil berdiskusi. Mereka semua ingin mendapatkan manfaat dari pengalaman para senior. Setiap turnamen, akan ada beberapa master tingkat tinggi yang datang untuk menjelaskan ilmu bela diri. Yun Zi menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang ingin menyapanya untuk meningkatkan status mereka sendiri. Namun, Yun Zi bersikap sangat aneh di hadapan orang-orang ini. Ketika keempat orang itu masuk bersama-sama, Yun Zi dan pembantunya berada di paling belakang. Di tengah ada seorang wanita yang mengenakan kerudung dan di paling depan ada seorang wanita cantik Bak Dewi. Tak lama kemudian, perhatian semua orang tertuju pada kecantikan yang tak terduga itu. Seolah-olah dia akan naik ke surga. Bisa dikatakan bahwa wanita ini bahkan lebih cantik dari Dewi Zihua. Namun wanita itu putus asa melihat sekeliling. Mu Xiaoyun mulai mencari Yemo segera setelah dia masuk. Tiba-tiba, wajah Mu Xiaoyun membeku. Wajahnya berubah dan bahkan sempat pucat sesaat. Namun kemudian dia mengerutkan kening dan sepertinya teringat sesuatu saat wajahnya kembali normal. Xiaoyun, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pemuda berjalan mendekat dengan terkejut. Mu Xiaoyun menatap pria ini dan berkata dengan jelas, jadi itu kamu, Mo Yusen. Meski mereka tampak sangat mirip, Mu Xiaoyun langsung tahu bahwa orang ini bukan suaminya Yemo. Pria itu tampak tidak percaya bahwa Mu Xiaoyun berani memanggilnya dengan namanya dan mengerutkan kening, Xiaoyun, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku tentang tujuanmu ke sini? Dan di mana ibuku? Wajah Mu Xiaoyun menjadi muram. Ketika dia melihat Mo Yusen, ada hawa dingin yang muncul dari lubuk hatinya yang membuatnya gelisah. Ketika dia bersama Yemo, dia tidak merasakan hal itu. Tiba-tiba, Mu Xiaoyun merasa sedikit berterima kasih kepada Mo Yusen ini. Jika dia tidak pergi, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Ye Babe? Pada saat ini, Yun Zi berjalan mendekat dan berbisik kepada Mu Xiaoyun, dialah yang kulihat, tetapi apakah dia suamimu? Dia tampak mirip tetapi tidak pada saat yang sama. Mu Xiaoyun menjawab dengan jelas, tidak ada, suamiku tidak ada di sini hari ini. Saudari Zi dan Yilan, aku pergi dulu. Mendengar ini, Mo Yusen tampaknya telah memahami sesuatu. Dia berteriak, Mu Xiaoyun, apa yang baru saja kau katakan? Kau meninggalkan ibu mertuamu dan melarikan diri. Lalu, kau mengkhianatiku. Kau. Yun Zi dan Ji Yilan menatap Mu Xiaoyun dengan kaget setelah mendengar ini. Kata-kata Mo Yusen menyiratkan bahwa Mu Xiaoyun adalah istrinya. Namun, dia bukan lagi Mu Xiaoyun seperti beberapa tahun lalu. Dia sekarang memiliki seorang suami yang sangat mencintainya. Dia menatap Mo Yusen dengan dingin, bibimu menyelamatkanku. Aku memberi makan ibumu selama 3 tahun hingga dia meninggal. Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Suamiku sudah memberitahuku. Apa hubunganmu denganku? Apa hakmu untuk mengatakan itu padaku? Kau, wajah Mo Yusen berubah menjadi hijau karena marah. Kucing pemalu di masa lalu itu tiba-tiba berubah menjadi seperti ini dan itu tak tertahankan baginya. Dia tidak bisa lagi tetap tenang dan kehilangan akal sehatnya. Dia bisa mengutuk dan memukuli Mu Xiaoyun kapanpun dia mau. Dia bahkan bisa menyuruhnya mati, dan Mu Xiaoyun tidak diizinkan untuk melawan. Ini tidak masuk akal. Dia tidak hanya melawan, tetapi dia berani mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Mo Yusen gemetar karena marah, Mu Xiaoyun berkata dengan lebih tenang, aku selingkuh darimu. Siapa kamu bagiku? Apa hakmu untuk mengatakan itu? Hanya suamiku yang boleh mengatakannya. Kamu tidak punya hak. Mo Yusen tiba-tiba berteriak, Mu Xiaoyun, ayahmu memberikanmu pada keluarga Mo, apakah kau menyesalinya sekarang? Siapa yang menyelamatkanmu dari bencana besar itu? Mu Xiaoyun, apakah kau masih punya rasa malu? Kau meninggalkan ibu mertuamu dan melarikan diri sendirian. Dan sekarang kau bilang aku bukan suamimu. Kau pelacur. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Mo Yusen benar-benar meluapkan amarahnya. Ekspresi Mu Xiaoyun berubah dingin. Dia berkata dengan jelas, Mo Yusen, apakah aku benar-benar diberikan kepada keluarga Mo? Apakah keluargamu pernah memberi kami hadiah pernikahan? Apakah aku pernah berencana untuk menikahimu atau apakah kita pernah mengadakan pernikahan? Apakah aku tidur denganmu? Kurasa semua itu tidak terjadi. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Tidak ada apa-apa di antara kita. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa aku milikmu? Iya, aku berterima kasih kepada bibimu karena telah menyelamatkanku, tetapi kamu tidak menyelamatkanku. Selain itu, aku berjuang hidup di Huangping, tetapi aku tetap memberi makan ibumu. Di mana kamu? Ketika aku dianiaya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi, di mana kamu? Tidak ada makanan di rumah. Aku kelaparan dan harus meminjam semangkuk nasi untuk memberi makan ibumu. Ketika aku kelaparan di dapur, di mana kamu? Kamu bahkan tidak ada di sana. Dan bahkan saat kamu ada, akulah yang tetap menafkahi keluarga. Apakah kamu melakukan sesuatu untuk keluarga? Aku bahkan harus mengurus tumpukan jerami di atap.
Selama beberapa tahun itu, aku tidak membiarkan ibumu kelaparan atau kedinginan, aku membiarkannya mengumpat dan memukuliku sampai dia meninggal. Saat aku tidak punya tempat untuk dituju, aku bertemu suamiku. Saat itulah aku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Saat itulah aku tahu bahwa seorang wanita juga bisa dilindungi. Suamiku mengatakan padaku bahwa aku tidak berutang apapun kepada keluargamu lagi. Ada air mata di sudut matanya. Dia tidak peduli dengan trauma masa lalunya, tetapi ketika dia memikirkan suaminya, dia menjadi emosional. Dia mengungkapkan isi hatinya, karena dia tidak tahu bagaimana cara mengutuk orang. Apa? Ibuku meninggal. Mo Yusen terguncang, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Mu Xiaoyun menatapnya dengan dingin dan merasa dia sangat palsu. Jika dia benar-benar peduli pada ibunya, mengapa dia menghilang selama bertahun-tahun? Mo Yusen tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk Mu Xiaoyun dengan ekspresi mengerikan. Mu Xiaoyun, beraninya kau mencari pria lain. Kau. Mu Xiaoyun menatapnya dengan dingin, aku tidak ada hubungannya denganmu, apa hubungannya punya suami denganmu? Suamiku menjelaskan kepadaku bahwa yang kau lakukan hanyalah meninggalkan ibumu di rumah dan berhenti peduli padanya. Terlebih lagi, kau meninggalkanku, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluargamu, untuk merawatnya. Ini sangat tidak tahu malu dan tidak bermoral. Beraninya kau menudingku. Mo Yusen merasakan kemarahan yang tak tertahankan muncul dari hatinya. Dia hendak membunuh Mu Xiaoyun dengan sebuah pukulan ketika seseorang di belakangnya berkata, si cantik bak dewi itu adalah Mu Xiaoyun. Kudengar dia adalah jenius nomor 1 yang direkrut oleh Ice Lake. Dia memang dewi di dunia fana. Apa hubungannya penampilannya dengan kekuatannya? Aku dengar bahkan beberapa sekte kelas khusus menginginkannya. Mendengar ini, Mo Yusen tiba-tiba menjadi tenang. Dia telah mendengar tentang orang yang disebut Mu Xiaoyun, tetapi dia tidak pernah menyangka itu adalah dia. Ketika Mo Yusen tenang dan mengamati Mu Xiaoyun dengan saksama, dia menyadari bahwa kecantikannya sangat luar biasa. Bahkan kecantikan Dewi Zihua sedikit lebih rendah. Hati Mo Yusen mulai terbakar oleh kegembiraan. Karena kondisinya, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun dengan Mu Xiaoyun. Namun, sekarang dia tahu bahwa jika dia mencapai surga yang agung, dia bisa menjadi pria normal. Mo Yusen yakin bahwa Mu Xiaoyun tidak tahu bahwa dirinya impoten. Jika dia bisa menikah dengan Mu Xiaoyun, mungkin Sekte Tai akan mengizinkannya menjadi murid inti. Bagi Mo Yusen, kultivasi adalah segalanya. Tidak ada yang lain yang penting. Sambil memikirkan hal ini, dia melangkah maju. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Yunzi sudah berdiri di depannya. Dia menatapnya dengan jelas dan berkata, Tuan Mo, saya mendengar percakapan Anda dengannya. Kalau begitu, dia tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia sudah menikah sekarang dan memiliki suami yang sangat penyayang, jadi Anda tidak berhak mengganggunya. Yang tidak diduga Yunzi adalah Mo Yusen menghela napas dan berkata, maaf, Xiaoyun, sebelumnya memang salahku. Aku ingin menjelajahi dunia dan mengabaikan perasaanmu. Aku juga tidak memperlakukan ibuku dengan baik. Aku minta maaf padamu sekarang. Kemudian, dia membungkuk. Mu Xiaoyun mengerutkan kening, dia tidak mengerti. Mo Yusen yang dia kenal tidak akan pernah melakukan hal ini. Melihat Mu Xiaoyun mundur beberapa langkah, Mo Yusen berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyun, kamu juga tahu mengapa kakek nenek kita setuju untuk menikahkan kita. Itu karena peramal itu. Jika bukan karena bencana besar itu, mungkin kita sudah bertunangan. Namun, menurutku belum terlambat. Ekspresi Mu Xiaoyun berubah dingin. Kau murid jenius dari Ice Lake dan aku salah satu anggota sekte dalam Tai. Kita sekarang punya tujuan yang sama. Namun, raut wajah Mu Xiaoyun berubah drastis. Sekte Tai. Suaminya telah mengatakan kepadanya bahwa sekte itu adalah musuh terbesarnya. Prioritas utamanya adalah membalas dendam pada Tai. Xiaoyun, aku bersedia menebus semua yang telah kulakukan sebelumnya. Pikirkanlah. Jika suatu hari, kita berdua menjadi anggota sekte Tai. Namun, Ji Yilan sangat marah. Dia datang dan mencibir, Mo Yusen, apa maksudmu? Xiaoyun sekarang adalah murid Ice Lake. Jaga ucapanmu. Mo Yusen sudah tenang sepenuhnya, dan dia bahkan tidak tampak tidak senang dengan kata-kata Ji Yilan. Dia hanya berkata, saudari bela diri, aku tidak pernah menyangkal Xiaoyun sebagai murid Danau Es. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia tunanganku, dan karena kesalahanku, dia marah saat ini. Tapi aku yakin jika kita bisa memperbaiki hubungan kita, Ice Lake bisa menjadi sekte yang berhubungan erat dengan Tai. Mu Xiaoyun mencibir, Mo Yusen, aku tidak pernah ada hubungan apapun denganmu di masa lalu, tidak di masa sekarang, dan tidak akan di masa depan. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah suamiku. Jika kamu berani mengatakan hal seperti itu di hadapanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Haha. Jadi, si jenius Mo dan si jenius Ice Lake punya hubungan seperti ini. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua gemuk muncul di hadapan mereka. Ia tidak memiliki banyak rambut kecuali di kedua pelipisnya di kedua sisi yang rambutnya tumbuh keluar. Penatua Jin. Saat Mo Yusen melihat lelaki tua ini, dia membungkuk hormat. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk, hebat, kamu memang hebat. Kemudian dia menatap Mu Xiaoyun dan mengangguk, hebat sekali, kau memang satu dari 10.000 orang berbakat. Yunzi membungkuk, Yunzi menyapa tetua Jin dari sekte Tai. Pria gemuk itu sepertinya baru saja melihat Yunzi dan berkata dengan malu, oh, kalau bukan Dewi Zihua, halo, maafkan mataku yang sudah tua. Yunzi tersenyum polos. Dia tahu bahwa lelaki tua ini telah melihatnya begitu dia datang dan hanya ingin dia menyapanya terlebih dahulu. Kemudian, lelaki tua itu menoleh ke arah Mu Xiaoyun dan berkata dengan gembira, jadi, kamu adalah Mu Xiaoyun, murid jenius Danau Es. Mu Xiaoyun tidak menjawab apapun karena tahu bahwa pria itu berasal dari sekte Tai. Xiaoyun, ini adalah tetua surgawi kita yang agung, kamu tidak boleh bersikap tidak sopan, kata Mo Yusen. Mu Xiaoyun mencibir, Mo Yusen, jaga ucapanmu, kamu adalah kamu, aku adalah aku.
Tidak ada apa-apa di antara kita. Aku dari Ice Lake, dan kamu bukan orang yang bisa memanggilku, Xiao Yun, jaga ucapanmu. Haha, bagus sekali, aku suka karakter seperti ini. Prodigimo, aku tidak menyangka kau punya hubungan dengan si jenius Ice Lake, hebat sekali. Kemudian, dia berkata kepada Ji Yilan, kau pasti calon ketua sekte Ice Lake, ketua sekte Ji. Aku tidak menyangka Mu Xiao Yun adalah calon menantu Tai. Hebat, si ajaib Mo akan segera menjadi murid inti kita. Murid inti kita dan si jenius Ice Lake merupakan pasangan yang serasi. Saat kau kembali, tolong beritahu tetua Feng bahwa Tai akan segera datang untuk melamar. Tentu saja, akan ada banyak hadiah. Ji Yilan mendengar ini, dan wajahnya langsung berubah drastis. Pria gemuk ini terlalu tidak tahu malu. Dia menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk membawa Mu Xiao Yun pergi dan memastikan Ice Lake tetap tenang selamanya. Pada saat ini, Ji Yilan menyesal telah membawa Mu Xiao Yun keluar. Sementara itu, Mo Yusen bersukacita. Ia tidak menyangka rencananya akan berhasil secepat ini. Mu Xiao Yun mencibir. Dia tidak ingin berbicara dengan musuh-musuhnya dan hanya berkata kepada Ji Yilan, saudari Yilan, ayo kita pergi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ye Mo merasakan kepalanya berdengung kesakitan, apa yang telah terjadi. Dia bangkit dengan tergesa-gesa dan sambil melihat 3 bunga jialan di tangannya, dia teringat apa yang telah terjadi. Dia telah tersedot oleh kekuatan dahsyat yang mungkin merupakan kekuatan ruang angkasa. Ye Mo tidak berani mempercayainya. Kekuatan ruang, jika itu benar-benar kekuatan ruang, bagaimana mungkin dia masih baik-baik saja? Di bawah tarikan kekuatan seperti itu, bahkan kultivator tahap jiwa yang baru lahir tidak akan mampu bertahan hidup. Memikirkan hal ini, wajah Ye Mo berubah sangat buruk. Dia yakin kabut racun itu ada di sana untuk melindungi taman. Adapun kekuatan hisap, itu adalah formasi teleportasi. Itu adalah teleportasi satu arah, yang berarti bahwa orang yang mengaturnya hanya menggunakannya untuk membunuh orang. Orang yang mengatur itu sungguh suram. Ye Mo ingin mengutuk. Tidak heran orang ini meninggal lebih awal, tetapi bahkan dalam kematiannya, dia tidak akan membiarkan orang lain merasa tenang. Tunggu, pikir Ye Mo, aku seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin aku masih hidup? Ye Mo bangkit dan segera melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di dimensi yang suram dan kelabu. Di mana ini? Mengapa ini tampak familiar? Ye Mo mengerutkan kening tetapi kemudian segera teringat tempat apa ini. Indra spiritualnya telah memasuki tempat ini sebelumnya, titik emas di dantiannya. Tempat ini memang sebuah dunia. Bagaimana dia bisa masuk ke sana? Ye Mo menjadi tenang dan mulai merenungkan masalah itu. Alasan mengapa dia masuk ke dunia ini adalah karena sebagai pemilik titik emas, ketika dia akan meninggal, titik itu telah melindunginya dan mengirimnya ke sana. Itulah sebabnya dia diselamatkan. Ye Mo bersukacita karena telah mendapatkan 3 kertas emas itu atau dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Dunia ini pasti memiliki kesadaran dalam arti tertentu. Meskipun dia tidak pernah memiliki dunia saku, Ye Mo tahu bahwa selama seseorang menjadi penguasa dunia saku, dia dapat masuk dan keluar sesuka hatinya. Namun Ye Mo tidak bisa. Bahkan saat dia berteriak, keluar, keluar. Dia tetap di tempatnya. 1 jam kemudian, setelah Ye Mo berusaha sekuat tenaga tanpa bisa keluar, keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia panik. Ini omong kosong. Meskipun dunia telah menyelamatkannya, dia tidak bisa dikurung di sana selamanya, bukan? Mungkin dunia ini memiliki roh yang lupa membawanya keluar. Ye Mo berteriak, apakah ada orang di sana? Siapa yang membawaku ke sini? Keluarkan aku. Tetapi yang ada di sekelilingnya tetap keheningan. Ye Mo menjadi tenang. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya terus berteriak. Ia menyimpan 3 bunga itu di dalam cincinnya dan kemudian mulai mencari jalan keluar dari dunia yang suram dan kelabu itu. Ye Mo berkeliling dan menemukan bahwa dunia ini tidak begitu besar. Luasnya paling banyak beberapa ratus meter persegi. Selain area luar angkasa yang tempat-tempat lain berwarna abu-abu, dan dia tidak bisa pergi ke sana. Di satu sudut, Ye Mo melihat sebuah ruangan dan tidak ada yang lain. Ye Mo hanya bisa masuk ke satu ruangan ini. Ruangan itu sangat kecil, tetapi ada beberapa barang di dalamnya. Ada sebuah prasasti batu di tengah ruangan beserta lembaran gioknya. Ye Mo mengamati indera spiritualnya. Indera itu berisi metode kultivasi primordial Fortune Chen. Ye Mo tahu metode kultivasi ini. Dia mendapatkan sebagian kecilnya saat indera spiritualnya pertama kali mencapai dunia, tetapi sekarang sepertinya semuanya ada di sana. Lebih banyak lagi, karena ada terlalu banyak informasi di dalamnya yang tidak dapat dia tangani. Namun pengenalan itu masih membuat Ye Mo mengerti beberapa hal. Namaku Meng Zhan, aku memiliki 3 halaman emas keberuntungan. Namun, bahkan dengan bakatku, aku tidak dapat mengolah metode kultivasi bawaan di dalam halaman-halaman itu, yaitu 3 mantra kelahiran. Metode kultivasi ini membutuhkan akar roh penuh untuk mengolahnya, logika macam apa ini? Seorang kultivator akar roh penuh adalah kultivator yang tidak berguna. Bagaimana mungkin metode kultivasi alami ini ditujukan untuk seorang kultivator akar roh yang tidak berguna? Aku mencoba dengan paksa mengolah mantra 3 kelahiran dan itu menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan menyerah, aku akan menggunakan sisa kekuatanku dan menulis mantra keberuntungan primordial di dunia halaman emas. Aku percaya mantra keberuntungan primordialku adalah metode kultivasi nomor 1, jadi bagaimana jika mereka mengatakan itu adalah mantra 3 kelahiran? Sayang sekali aku tidak bisa mengolahnya. Ketiga halaman ini diciptakan oleh bumi. Aku mati dan ketiga halaman ini akan bersembunyi di dalamnya. Orang yang beruntung mendapatkan ketiga halaman ini dapat mengolah mantra keberuntungan primordial milikku. Jika kamu berhasil, kamu tidak boleh mengolah mantra 3 kelahiran. Sebaliknya, kamu dapat memberikannya kepada seseorang yang memiliki akar roh penuh. Jika saatnya tiba, lawan orang itu. Ye Mo melempar slip giok itu dan berkata dengan nada menghina, orang tua ini omong kosong. Aku adalah akar roh penuh.
Apakah aku akan menantang Xiao Yun setelah aku mempelajari tiga mantra kelahiran dan membiarkannya mengalahkanku untuk membuktikan bahwa metode kultivasimu lebih kuat? Teruslah bermimpi, orang tua. Bahkan jika Xiao Yun bukan istriku, aku tidak berpikir metode kultivasimu bisa lebih kuat daripada metode kultivasi yang lahir dari bumi. Namun tekadnya yang tak pernah padam patut dihormati. Apakah ada metode kultivasi yang diciptakan secara alami? Seberapa hebatkah metode kultivasi tersebut? Namun, di mana itu? Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Kalau benar demikian yang dikatakan orang tua itu, bahwa syair tiga kelahiran adalah yang terbaik bagi kultivator akar dengan semangat penuh, maka bukankah dia sangat sesuai dengan kriterianya? Ye Mo melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali lempengan batu. Ye Mo berpikir dan meletakkan tangannya di atasnya. Bas informasi segera masuk ke kepala Ye Mo. Dari kekacauan, satu lahir. Satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan semua. Tidak heran tiga halaman emas disembunyikan dalam Dao De Sutra membicarakan hal ini. Setelah beberapa saat, Ye Mo terbangun. Jadi begitulah, nyanyian tiga kelahiran berarti bahwa tiga telah melahirkan semua. Dari informasi yang diterimanya, Ye Mo tahu bahwa ia hanya dapat meninggalkan dunia itu setelah mencapai tahap tersier pengumpulan Qi. Namun akan sulit untuk kembali lagi, dan itu harus dilakukan setelah pembentukan fondasi. Itu berarti dia hanya bisa masuk dan keluar sesuka hatinya begitu dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Hal yang tidak disukai Ye Mo adalah dia hanya memiliki bagian depan dari tiga mantra kelahiran, bukan bagian akhir. Tidak peduli apapun, dengan cara untuk keluar, Ye Mo mulai berkultivasi. Ye Mo tidak ingin mengubah metode kultivasinya sebelumnya, tetapi sekarang dia harus melakukannya. Ia mulai mengolah tiga mantra kelahiran. Saat pertama kali memulainya, ia menemukan bahwa ia memang bisa mengolahnya tanpa hambatan apapun. Seperti yang dikatakan oleh Tribert Chen, semua hal dapat diciptakan atau diserap. Ye Mo sudah berada di tahap 6 ketika ia mulai berkultivasi, jadi ia menyadari bahwa ia dapat mengubah kekuatan tahap 6-nya menjadi sumber daya kultivasi dan berkultivasi ke tahap 4 pengumpulan Qi menggunakan Tribert Chen. Ye Mo bersukacita. Dia belum banyak berkultivasi, tetapi dia sudah berada di tahap tengah pengumpulan Qi. Ye Mo menyadari bahwa Qi spiritual di sana tampaknya sama dengan di luar, jadi dia harus menggunakan pil untuk naik lebih cepat. Beruntungnya, ia memiliki ramuan herbal yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Ye Mo mengeluarkan semuanya dan mulai membuat pil. Saat jumlah herbal berkurang, pilnya pun bertambah. Ketika dia selesai membuat satu set lengkap pil Huang Ming, Ye Mo tiba-tiba terbangun. Sejak kapan dia bisa membuat satu set lengkap pil? Selain itu, kualitas pilnya bermutu tinggi. Ye Mo kemudian menyadari bahwa metode meramu pil yang dia gunakan sama sekali berbeda dengan apa yang telah dia pelajari. Dia kebetulan menggunakan metode yang berbeda. Ye Mo berhenti karena terkejut. Dia tahu betapa sulitnya membuat pil. Dia telah belajar di Luo Yue selama bertahun-tahun, tetapi dia hanyalah seorang murid biasa. Namun, cara yang dia gunakan bukanlah cara seorang murid, melainkan cara seorang ahli. Apa yang sedang terjadi? Ketika Ye Mo membuat kuali pil penambah energi, dia akhirnya mengerti. Dia memiliki sistem baru untuk meramu pil. Ketika ia memetik tanaman herbal, sifat-sifat tanaman herbal itu muncul dalam pikirannya. Selain itu, ia dapat mengetahui kapan harus menanamnya dan semua kemampuan bawaannya. Tiga mantra kelahiran, gumam Ye Mo. Akhirnya dia mengerti apa itu tiga mantra kelahiran. Tiga melahirkan semua tidak hanya berarti bahwa metode kultivasinya akan mengembangkan teknik-teknik khususnya, tetapi juga akan berlaku untuk hal-hal lain. Dia dapat mengembangkan metode meramu yang unik. Berdasarkan hal ini, dapat diramalkan bahwa hal itu akan terjadi pada formasi. Hahaha. Ye Mo tertawa. Meng Qian sama sekali tidak rendah hati. Jika dia tahu bahwa mantra tiga kelahiran sekuat ini, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa mantra keberuntungan primordial adalah metode kultivasi nomor satu. Nenek tua yang kurang ajar itu tidak kenal takut. Ye Mo menghela napas. Dia yakin bahwa Meng Zhan adalah orang yang sangat kuat, tetapi sangat bodoh. Hanya mereka yang mengolah tiga mantra kelahiran yang dapat mengetahui bahwa jika 100 orang mengolahnya, akan muncul 100 metode kultivasi yang berbeda. Tiga mantra kelahiran bukanlah sesuatu yang statis, ia berkembang berdasarkan karakteristik dan bakat individu. Mengetahui hal ini, Ye Mo menjadi bersemangat. Meskipun membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengolahnya daripada mantra kekacauan primordial, Ye Mo yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dengannya, bahkan naik ke alam abadi. Selain itu, Gunung Wuwen memiliki kebun tanaman obat. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia pasti akan kembali. Ketika dia mencapai tahap pembentukan fondasi, dia akan pergi ke sana. Saat itu, dia seharusnya bisa masuk dan keluar dari dunia halaman emasnya sesuka hatinya. Dengan pola pikir ini, Ye Mo terus berkultivasi dan membuat pil setiap hari. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia telah memakan semua makanan di cincinnya, jadi dia hanya bisa memakan pil makanan untuk mengisi perutnya dan berkultivasi. Meskipun Ye Mo telah mengumpulkan banyak sekali tanaman obat, setelah mengembangkan metode meramu yang baru, berarti ia membuat semuanya menjadi pil, bahkan 10 kuali pil penambah saripati besar. Pil penambah esensi normal menjadi sama sekali tidak berguna saat Ye Mo mencapai tahap 6 lagi. Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mantra tiga kelahiran benar-benar merupakan metode kultivasi yang menghabiskan banyak sumber daya. Namun untungnya, setelah membuang 80% pilnya, ia akhirnya mencapai stadium 6 lagi. Namun, Ye Mo menjadi sangat khawatir saat itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dunia ini. Selain itu, dia khawatir Mu Xiaoyun akan keluar untuk mencarinya. Dia juga khawatir Luo Ying dan Ning Qingsui akan mengkhawatirkannya. Dia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak waktu di sana. Ada 2 pil peningkat esensi yang terbuat dari buah roh bumi dan 5 pil peningkat esensi hebat di depannya. Dia harus mencapai tingkat pengumpulan Qi tersier secepat yang dia bisa dan meninggalkan dunia itu. Dia harus kembali ke Ice Lake.
Mengesampingkan pikirannya yang acak, Ye Mo meminum 2 pil penambah esensi sekaligus. Kekuatan spiritual yang kuat mulai mengamuk di meridiannya, dan saat Ye Mo mencerna kekuatan itu terus menyerang penghalang yang menghentikannya mencapai tahap 7. Dengan kekuatan pencernaan yang kuat dari 3 mantra kelahiran, Ye Mo merasa bahwa kekuatan rohnya segera hilang, namun dia masih jauh dari menerobos ke tahap 7. Ye Mo mengatupkan giginya dan menelan 5 pil penambah esensi sekaligus. Energi spiritual segera mulai membakar meridian dan dantiannya. Kekuatan ledakan dari memakan pil-pil itu bersamaan cukup mengerikan bagi seorang kultivator pengumpul Qi. Ye Mo mungkin adalah kultivator tahap 6 pertama dalam sejarah yang berani melakukan itu di tahap 6. Namun dengan kekuatan tak masuk akal dari 3 mantra kelahiran, tidak peduli berapa banyak Qi roh yang ada, selama itu tidak segera meledakkan dantian dan meridiannya, itu akan dicerna. Ye Mo tahu bahwa ia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu sebagai seorang kultivator, tetapi ia tidak menyesalinya. Ia lebih khawatir daripada siapapun yang tinggal di sana lebih lama lagi. Untungnya, Tri Bird Chen tidak mengecewakannya. Retakan Ye Mo dapat mendengar suara retakan penghalang. Energi yang tertahan di dalam tubuhnya menemukan retakan pada penghalang dan mengamuk melaluinya. Ye Mo merasakan energi dalam tubuhnya semakin kuat. Ye Mo bersukacita. Meskipun itu adalah langkah yang putus asa, dia akhirnya mencapai tahap ke-7. Ye Mo menstabilkan kekuatannya dan bangkit. Dia mengulurkan tangannya dan bola api yang sangat terang muncul di dalamnya. Bola api itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Mo menghela napas puas karena kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mungkin baru berada di tahap 7, tetapi Ye Mo merasa bahwa dia tidak akan takut bahkan pada seorang kultivator pengumpul Qi tahap puncak. Dia memikirkan 3 orang yang kekuatannya tidak dapat dia lihat di kota Hang Sui. Ye Mo seharusnya baik-baik saja melawan ketiganya sekarang. Dia harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini, karena dia ingin membalas dendam pada Sekte Tai. Keluar. Ye Mo melolong karena dia tidak ingin tinggal di sana sedetik pun. Begitu pikiran itu terlintas dalam benaknya, ia pun meninggalkan dunia kelabu yang membosankan itu. Akhirnya, dia keluar. Ye Mo merasa ingin menangis. Sudah berapa lama dia dikurung? Tidak bagus. Ye Mo tiba-tiba teringat bunga Jialan. Bunga itu tidak kehilangan potensinya di dunia halaman emas, tetapi itu tidak berarti bahwa bunga itu akan sama di dunia luar. Ye Mo segera mengeluarkannya dan menyimpannya dalam kotak giok untuk mengawetkannya. Namun, dia tahu bahwa setengah bulan kemudian, sebagian khasiatnya masih akan berkurang. Akan sia-sia jika sekarang dijadikan pil pendirian yayasan. Ye Mo berpikir dengan menyesal, kalau saja aku meninggalkannya di dunia halaman emas. Memikirkan hal ini, Ye Mo mencoba masuk ke dunia itu lagi, tetapi dia tidak bisa lagi. Namun, ketika dia tiba-tiba mencoba menggerakkan bunga itu dengan indera spiritualnya, dia secara mengejutkan menemukan bahwa bunga itu telah dikirim ke dunia halaman emas. Meskipun dia tidak bisa masuk, tanaman obat bisa. Ye Mo bersukacita. Setelah memasukkan tanaman obat yang tersisa, Ye Mo mulai melihat sekelilingnya. Dia mendapati dirinya berada di kaki sebuah gunung dan ada sebuah lorong kecil seperti jalan. Ye Mo mengirimkan indera rohnya ke sekeliling dan menemukan bahwa indera rohnya telah meningkat pesat. Dia ingat bahwa pada tahap ke-6, indera rohnya dapat mencapai sekitar 2 km, sedangkan sekarang hanya 7 km. Biasanya, 3 km adalah batas bagi para kultivator tahap 7, namun sekarang indera spiritualnya lebih kuat daripada kultivator pengumpul Qi tahap puncak. Mantra 3 kelahiran memang kuat. Ye Mo mendesah dan memutuskan untuk mencari jalan keluar dari tempatnya berada. Namun tiba-tiba, dia berdiri terpaku. Dia mendapati bahwa 3 km jauhnya, seorang biarawati muda tergeletak di tanah di hutan. Dia mengenal biarawati ini, dia adalah kakak bela diri Luo Yin. Mengapa dia terluka parah di sini? Ye Mo menghampiri Luo Yin dan memasukkan pil kehidupan teratai ke dalam mulutnya. Namun, hati Ye Mo segera hancur. Luka Luo Yin terlalu berat, dan kekuatan hidupnya sudah habis. Bahkan pil kehidupan lotus hanya bisa membuatnya tetap hidup sedikit lebih lama. Siapa kamu? Matamu tampak familiar. Luo Yin membuka matanya dan melihat Ye Mo, tetapi dia menutup matanya lagi setelah itu. Wajahnya menjadi kemerahan, dan Ye Mo tahu bahwa dia sedang mengumpulkan sisa kekuatannya. Bahkan jika Ye Mo sekarang berada di tahap jiwa yang baru lahir, dia tidak akan bisa menyelamatkannya tanpa beberapa ramuan ampuh. Ye Mo teringat bagaimana penampilannya dan segera meminum pil pelindung wajah. Sekarang dia sudah berada di tahap 7, dia tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya. Dalam waktu singkat, semua bekas luka menghilang dari wajahnya saat Ye Mo menggunakan mantra pembersihan dan menunjukkan wajah aslinya. Kali ini, Luo Yin membuka matanya dan mengenali orang di depannya. Dia langsung bersorak gembira, itu kamu, Ye Mo. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, kakak Luo Yin, aku datang ke dunia kecil. Ceritakan apa yang terjadi. Aku akan membalas dendam untukmu. Ye Mo merasa sedih. Meskipun dia tidak dekat dengan Luo Yin, dia adalah kakak Luo Xuan dan telah merawat mereka berdua. Ye Mo memasukkan pil kehidupan teratai lainnya ke dalam mulutnya. Luo Yin memberi isyarat padanya untuk tidak membuang pilnya. Setelah beberapa lama, dia mengumpulkan sedikit kekuatan dan berkata, aku tahu kau datang. Itu bibi bela diri Jie Sun. Dia memburu aku dan kakak bela diri Luo Xuan. Ingin menemukanmu. Kakak bela diri tidak ingin membicarakanmu. Dia dipaksa melompat dari tebing. Aku melarikan diri dalam keadaan terluka tetapi dihentikan dan dipukuli lagi. Aku berlari ke sini. Kebencian tampak di mata Ye Mo, nenek tua itu lagi. Dia terlalu celaka. Terakhir kali dia melepaskannya karena dia tidak cukup kuat untuk menangkapnya, dan sekarang dia telah melukai Luo Yin dan Luo Xuan. Ye Mo merasa menyesal. Dia seharusnya menemukannya dan membunuhnya terlebih dahulu sebelum pergi ke Gunung Wuwen. Ye Mo, kakak bela diri kecil sangat menyukaimu. Dia melompat dari tebing Suangsi. Jika memungkinkan, pergilah cari dia dan bawa dia kembali. Dia berkata kamu telah membantunya mewujudkan mimpinya, dan dia tidak menyesalinya.
Saat Ye Mo mendengar ini, dia teringat saat dia terbang bersama Luo Xuan. Gadis kecil yang melompat dari gedung itu untuknya. Namun, gadis yang begitu cantik dan imut dipaksa melompat dari tebing oleh Jie Sun itu. Hati Ye Mo terbakar amarah. Dia ingin sekali menghampiri Jie Sun dan mencabik-cabiknya saat itu juga, tetapi dia tahu Luo Yin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Luo Yin semakin pelan, aku menyesal tidak mendengarkan kakak senior Luo Fei dan tidak tinggal di kota Luo Yue. Aku menyesal masih. Ye Mo, keluargaku berada di luar kota Gantong. Desa Si Feng. Namaku Si Jingqing. Jika memungkinkan, bawa aku pulang dan temui mereka. Lalu berikan aku pada kakak senior Luo Fei. Saat Ye Mo menggendong Luo Yin, kegembiraan mencapai tahap 7 telah hilang. Luo Yin akhirnya benar-benar terdiam. Ye Mo mengirimnya ke dunia halaman emas dan melolong. Dia segera melesat ke langit dengan pedang terbangnya. Pertama, dia akan memeriksa Xiao Yun. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan jika dia membantai semua sekte tersembunyi, apa yang hilang tidak akan kembali. Meskipun Ye Mo sangat ingin kembali ke Danau Es, ketika dia berada di udara, dia tidak tahu ke arah mana Danau Es itu. Tepat saat dia hendak bertanya kepada seseorang, indera spiritualnya memindai sebuah puncak. Ada dua batu besar menjulang tinggi, apakah itu tebing Suangsi? Ye Mo langsung mendarat di sana. Ia menemukan nama tebing Suangsi tertulis di salah satu batu besar. Batu lainnya bertuliskan, Sekte King Sui. Namun, tidak ada sekte di sekitar sana. Ketika ia membayangkan Luo Xuan melompat dari sini, Ye Mo merasa tidak enak. Saudara Ye, terima kasih telah mewujudkan mimpiku. Meskipun hanya satu malam, aku sangat puas. Tidak apa-apa, itu hanya karena kebetulan aku mampu melakukannya dan kebetulan kamu mempercayaiku. Saya hanya tidak ingin saudara Ye kecewa lagi. Saya tidak punya pikiran saat itu. Dia merasa masih bisa mendengar kata-kata Luo Xuan, tetapi dia sudah pergi. Ye Mo kesakitan. Dia tidak ingin memikirkannya lagi, jadi dia melompat turun dari tebing. Ye Mo tidak tahu apakah dia masih bisa menemukan Luo Xuan. Hanya ada rumput dan dedaunan di bawahnya. Ular juga. Hati Ye Mo hancur. Jika Luo Xuan jatuh di sana, mungkin tidak akan ada mayat yang bisa diratapi, apalagi menemukannya dalam keadaan hidup. Dia memperluas indera spiritualnya dan mencari selama hampir 2 jam, tetapi dia tidak menemukan apapun. Ye Mo tahu dia tidak bisa terus membuang waktu di sana. Tidak ada apa-apa. Satu-satunya kemungkinan adalah jasadnya telah hilang, atau dia telah melarikan diri. Tetapi dengan Jie Sun yang mengejarnya, Ye Mo tidak berpikir dia bisa melarikan diri. Ye Mo kembali ke atas dan menulis di batu besar dengan pedangnya, Ye Mo datang ke sini untuk mencari Luo Xuan. Dia pergi setelah gagal dengan rasa khawatir. Tidak lama kemudian, Ye Mo memutuskan untuk pergi ke sebuah kota. Ia menyadari bahwa ini adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya di dunia kecil. Baik Hang Sui maupun Wu Wen tidak sebesar ini. Tetap saja, Ye Mo harus menemukan di mana Danau Es berada. Ye Mo turun dari pedang terbang. Saat hendak masuk ke dalam, dia melihat tulisan besar Kota Chan. Wanita itu cantik sekali, sayang sekali dia kabur. Dia biarawati yang cantik sekali. Beberapa tahun lalu, aku melihat seorang wanita yang lebih cantik darinya di kota Huangsui. Aku berencana untuk mencarinya, tetapi dia kabur. Biarawati itu sudah terluka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menandinginya. Ye Mo segera berbalik. Dia tahu orang-orang ini sedang membicarakan Luo Yin. Dia adalah saudara Mo dari Sekte Tai. Halo, saudara bela diri Mo. Orang-orang ini melihat Ye Mo dan mendatanginya. Saudara seperguruan Mo. Ye Mo mengerutkan kening, tetapi dia langsung teringat pria bernama Mo Yusen itu. Orang-orang itu mungkin salah mengira dia sebagai Mo Yusen. Dasar kotoran kuda. Ye Mo mengetahui bahwa dia sebenarnya mengenal salah satu dari mereka, Ma Silong. Ma Silong tercengang. Dia menatap Ye Mo dengan saksama lalu menunjuknya, kau bukan saudara Mo. Kau. Ye Mo mencibir. Dia tahu bahwa Ma Silong telah mengenalinya. Dia sebenarnya bukan saudara bela diri Mo. Pakaiannya juga aneh. Ada yang tidak beres. Beberapa orang lainnya juga menyadarinya. Ma Silong tertegun sejenak, tetapi kemudian bersuka cita. Tidak buruk, nak. Aku tidak menyangka kau bisa mengembalikan wajahmu. Di mana gadis yang dulu mengikutimu? Jika kau bersedia memberikannya padaku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Ye Mo bahkan tidak bisa bicara. Dia mengangkat tangannya dan 4 bilah angin ditembakkan. Kaki dan lengan Ma Silong langsung terpotong. Dia meronta ketakutan di tanah, seperti bola. Dia berteriak, tetapi dia tidak bisa langsung mati. 3 orang di sebelahnya tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Hanya dengan lambaian tangan, Ma Silong telah kehilangan anggota tubuhnya. Beraninya kau membunuh di kota Chan. Kau minta mati. Salah satu teman Ma Silong bereaksi dan membentak Ye Mo. Ye Mo mencibir dan melemparkan bilah angin lain ke arahnya. Garis darah muncul di lehernya, lalu darah menyembur keluar dan kepalanya meledak ke langit. Namun, tangannya masih menunjuk ke arah Ye Mo. 2 orang yang tersisa jelas lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi mereka mulai gemetar setelah melihat cara Ye Mo membunuh. Orang ini tidak hanya membunuh di kota Chan, tetapi juga tanpa hambatan apapun. Ye Mo menatap kedua pria yang gemetar itu dan bertanya dengan dingin, apakah kamu memukul biarawati itu? Kapan? Iya, 2 hari yang lalu. Kami melihatnya dalam perjalanan pulang dari mengumpulkan tanaman obat. Aku murid dari Gunung Sangking, kau tidak bisa, kata lelaki itu dengan gemetar. Ye Mo sangat marah. Sekarang setelah dia bertemu dengan orang-orang yang menyebabkan kematian Luo Yin, dia tidak ingin bertanya lagi. Dia melemparkan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya dan kedua pria yang gemetar itu teriris seperti tomat yang dihancurkan. Hanya Ma Silong yang masih kejang-kejang di tanah, tetapi jelas dia tidak akan bertahan lama. Bau darah menyebar dan orang-orang menyingkir. Dewa pembantaian telah membunuh di kota Chan. Tidak ada yang berani bergaul dengannya. Siapa yang berani membunuh di kota Chan? 2 seniman bela diri tingkat tersier tingkat bumi bergegas ke sana. Bahkan mereka merasa sedikit jijik dengan pemandangan itu.
Ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang terbunuh semuanya berasal dari Gunung Sangking, wajah mereka berubah. Gunung Sangking hanyalah sekte kelas 2, tetapi mereka didukung oleh sekte Qian Kun. Anda, Tuan Mo dari Tai, kata salah satu dari mereka. Ye Mo memikirkan situasinya. Pada akhirnya, Mo Yusen belum meninggal, dia baru saja bergabung dengan sekte Tai. Pada saat ini, sebuah kereta perang keluar dari kota Chan. Ketika melihatnya, Ye Mo teringat bahwa itu adalah kereta Dewi Zihua. Dia tidak menyangka akan melihatnya lagi hari ini. Ye Mo mengamati indera spiritualnya. Itu memang Yun Zi, tetapi dia tampak terluka. Kereta itu tidak bermaksud berhenti sama sekali saat melewati Ye Mo. Ye Mo tiba-tiba berseru, Dewi Zihua, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Suara dingin terdengar dari kereta perang, Tuan Mo, saya sedang sibuk. Kalau tidak ada yang istimewa, saya pergi dulu. Jika beberapa tahun yang lalu, dia bahkan tidak akan peduli dengan murid inti Tai. Namun sekarang, asosiasi pedagang sihir jauh lebih lemah daripada Tai. Dia tidak ingin Mo Yusen mencari alasan untuk menggunakannya melawan mereka. Tuan Mo. Kedua seniman bela diri tingkat bumi itu tidak senang karena Ye Mo mengabaikan mereka, tetapi mereka tidak berani marah. Mo Yusen adalah murid inti Tai, statusnya sama dengan seorang tetua. Ye Mo mencibir, jangan anggap aku Mo Yusen, aku bukan dia. Apakah Mo Yusen adalah anggota sekte Tai? Hebat. Aku akan membunuh orang-orang sekte Tai, lebih baik dia tidak menggangguku. Apa? Dan kau berani berpura-pura menjadi murid inti sekte Tai? Siapa kau? Kau minta mati. Tidak heran dia tampak aneh. Dikatakan bahwa Mo Yusen adalah seorang pria sejati, dia tidak akan pernah bersikap kasar seperti orang ini. Tanpa berpikir panjang, mereka menghunus pedang dan menyerang Ye Mo. Ye Mo mengangkat tangannya dan pedang terbang itu mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, sinar pedang menyala dan dua kepala terbang ke langit, menumpahkan darah. Namaku Ye Mo.